Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melangkah atau melakukan aktivitas kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu yang menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memimpin kami, menuntun kami, yang mengurapi kami setiap kehidupan kami. Baik hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang mendengar, biarlah kuasa Roh Kudus yang beracara. Kami serahkan ke dalam tangan kehidupan kami, hati kami. Biarlah firman yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini di Roma pasal yang ke-10 ayat 2 dan ketiga. Roma pasal yang ke-10 ayat 2 dan yang ketiga dikatakan situ, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma untuk mengingatkan, karena ada sebagian besar dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka mengenal Allah, mereka tahu Allah, mereka sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya mereka tidak mengenal, tidak tanpa pengertian yang benar. Bukan kebenaran melalui firman Tuhan yang mereka hidupi, tetapi kebenaran-kebenaran mereka sendiri yang mereka pakai. Dan di sini dikatakan Paulus mengingatkan bahwa aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka sungguh-sungguh giat kepada Allah, tetapi sebenarnya tanpa pengertian yang benar. Dan dikatakan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kenapa mereka tidak bisa mengenal Allah, mereka tidak bisa mengenal lebih lagi tentang kebenaran Allah, mereka tidak melakukannya. Karena apa? Ada satu hal yang mengganjal dalam kehidupan mereka. Mereka masih tetap memakai caranya mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri. Mereka telah bangun dan di sini mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak takluk kepada firman Allah. Firman Tuhan sudah ingatkan berapa kali, Yesus pun ingatkan, siapa yang mendengar perkataanku, dia mendengar dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga dia kuat. Dan kedua, katakan mereka ada yang mendengar dan tidak melakukannya. Dikatakan mereka seperti orang bodoh, mendengar tetapi tidak melakukannya. Makanya mereka tidak kuat ketika ada masalah pencobaan yang mereka harus hadapi. Mereka terseret, terikut arus, mereka tidak kuat. Begitu juga diingatkan ini, bagaimana ketika kita betul-betul giat. Jangan sampai kelihatannya kita giat ikut Tuhan, kayaknya kita sungguh-sungguh datang ibadah tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena kita masih pakai cara hidup kita yang lama, pola pikir kita yang lama, cara kita masih mengikuti kehendak kita, masih cara merasa, oh benar ini, saya lebih benar daripada orang lain. Kesombongan rohani yang terjadi. Banyak hal sekarang terjadi. Kelihatannya sungguh-sungguh datang beribadah, sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini memperingatkan kita untuk kita lebih lagi berhati-hati, lebih lagi bisa betul-betul mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran-kebenaran yang kita bangun sendiri, sehingga kita tidak mengenal, sehingga kita tidak dapat mengenal Allah.
Dikatakan situ, mereka tidak mengenal kebenaran Allah karena mereka berusaha mendirikan kebenarannya mereka sendiri. Jangan pakai kebenarannya kita sendiri. Jangan pakai caranya kita sendiri dalam kita mengikuti Tuhan. Tetapi caranya Tuhan, firman Allah yang kita harus menjadi pedoman. Hosea 4 dikatakan situ, Hosea 4. Kalau kita lihat Hosea pasal 4, dikatakan situ, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, dikatakan situ, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Dikatakan di sini umat Tuhan binasa karena mereka sendiri yang menolak, tidak mau mengenal Allah. Karena apa? Pembenaran diri mereka sendiri yang mereka pakai. Di sini kita berhati-hati, jangan selalu pakai pembenaran diri kita sendiri, sehingga hidup kita tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan firman Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan, tetapi kita pakai pembenaran kita, sehingga dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Jangan sampai kita kelihatannya giat ikut Tuhan, tetapi pada dasarnya pengertian kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak mengenal Dia lagi lebih sungguh, tetapi ketika mau mengenal dengan sungguh, melakukannya, mendengar dan melakukannya, itu dikatakan seperti orang bijaksana. Mari tinggalkan apapun itu yang menjadi kebenaran diri sendiri, keegoisan kita, merasa kita benar, merasa kita lebih rohani daripada orang lain. Tinggalkan itu, jangan sepakai pembenaran kita, tetapi landaskanlah pengenalan kita dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, pegang tangan kami, Allah Roh Kudus selalu, agar kami dapat melakukan dan lebih lagi mengenal Engkau dalam pengertian yang benar, sesuai dengan kebenaran firman, bukan dengan kebenaran kami. Kalau ada hal-hal Bapa dalam kehidupan kami Engkau dapati masih membangun kebenaran kami sendiri, ampuni kami, pulihkan kami, jamah kami Bapa dalam nama Yesus. Ajar kami untuk datang dengan kerendahan hati, melepaskan semuanya itu, dan kami mulai dengan yang baru, memakai standar Engkau Bapa, memakai firman Tuhan yang menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan kami. Pegang tangan kami, mampukan kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.